nanti kasih ke Amang aja waktunya baru nggak lebih itu. 10 sampai 15 ketika udah dimulai. Iya. Berapa menit kan maksudnya? 10 sampai 15. Nggak, itu untuk kita aja. Tes, oke. Tes. Salam, Amang dan Inang, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ini adalah pengalaman yang pertama, karena sebelumnya nggak pernah bicara seperti ini, apalagi di atas mimbar. Ya, saya mewakili wilayah 2. Sebelum kita bercerita tentang kisah yang ada di Alkitab, boleh dibuka dengan doa lagi, Amang, untuk saya? Boleh. Oke, kita siapkan hati, kita berdoa. Kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak buat kesempatan yang Kau berikan, di mana kami bisa berkumpul untuk kembali belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa itu kasih Tuhan, apa itu maksud-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu ini dapat memberkati kehidupan setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, aku yang sebentar lagi akan menjelaskan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar ucapan dari mulutku, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu kisah yang menarik untuk kita bahas pada sore hari ini, terdapat dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Kisah ini sudah cukup terkenal karena pernah juga dibawa pas sekolah minggu. Berkisah tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Ayahnya ini adalah orang kaya. Dia punya banyak hamba, orang upahan yang bekerja. Dia punya banyak harta serta banyak ternak. Sehingga kedua anaknya ini hidupnya pasti selalu senang, selalu berkelimpahan, tidak pernah merasakan apa itu kekurangan. Suatu hari anaknya si bungsu datang kepada ayahnya. Ayah, berikanlah yang menjadi bagianku dari warisanmu. Ketika ayah mendengar permintaan dari anaknya ini, pastilah dituruti. Permintaan anak tidak mungkin tidak dituruti oleh orang tua, apalagi ini yang minta anaknya yang bungsu. Sehingga ayahnya membagikan harta warisan kepada kedua anaknya. Ketika si bungsu ini mendapat apa yang dia punya, apa yang dia minta, dia memiliki rencana yang lain. Ini rencana yang memang sesuatu yang di luar pikiran ayahnya. Dia menjual semua harta tadi dan pergi ke negeri yang jauh. Bayangkan teman-teman, dia setelah minta harta itu, dia malah pergi meninggalkan ayahnya. Seperti pantun, habis manis sepah dibuang. Berapa banyak kita orang-orang percaya ketika kita membutuhkan sesuatu, meminta kepada Tuhan, kita berdoa dan Tuhan kabulkan, kita menerimanya. Saat kita menikmati berkat yang diberikan, kadang
kita lupa diri untuk tetap dekat kepadanya. Karena tadi sudah dikabulkan doa kita. Kita nikmati berkatnya, kita menjauh, lupa untuk taat kepadanya. Sama seperti anak ini, setelah dapat, dia pergi meninggalkan ayahnya. Nah, dia pergi ke negeri yang jauh. Kita bisa baca di Lukas 15 ayat kita bisa baca di Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ternyata dia melakukannya dengan salah. Dia pikir caranya ini benar. Sementang dia punya banyak uang, dia malah buat untuk berfoya-foya. Setelah dia menikmati uang hasil jual hartanya ini, ternyata uang itu pun tidak cukup dan habis. Tibalah suatu bencana yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Akhirnya karena uang sudah habis, mau tidak mau dia harus mencari pekerjaan untuk bisa makan. Dia mencari pekerjaan dan ketemu satu pekerjaan. Masalahnya pekerjaan ini bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang layak untuk mungkin untuk kategori dia sebagai anak orang kaya. Tidak pernah terpikirkan oleh dia. Dia bekerja kepada seorang majikan dan disuruh untuk menjaga ternak babinya. Dia bekerja sebagai penjaga. Bayangkan, dia sudah punya harta, sekarang malah menjadi penjaga babi. Begitu mengerikan nasibnya. Tapi tidak sampai di situ. Selama dia bekerja, ternyata upah yang dia punya tidak cukup untuk membeli makanan atau seperti apa, sehingga suatu hari dia kelaparan. Dan saat menjaga ternak babinya, ternak babi dari majikannya pastinya, dia melihat ampas dan kepikiran, kayaknya kalau udah kelaparan kayak gini, mau gak mau aku harus makan ampas itu. Pas dia mau ambil ampas itu pun dilarang sama majikannya. Ngeri sekali penderitaan yang dialami oleh si bungsu ini. Harusnya dia gak mengalami ini. Seandainya dia mau pergi ke negeri yang jauh, harusnya dia berdiskusi sama ayahnya. Harusnya ayahnya dia sertakan dalam setiap rencananya. Dia tidak harus mengalami penderitaan seperti ini. Apakah yang terjadi selanjutnya? Karena dia sudah melihat ampas itu, dan bahkan makanan yang bukan untuk manusia pun dunia tidak memberikan untuk dia. Jadi apa yang dia punya? Teringatlah dia akan kehidupannya yang dulu bersama bapaknya. Begitu banyaknya orang upahan bapaknya. Apa artinya? Berarti dulu dia, apa yang dia mau, dia tinggal suruh pekerja bapaknya. Bisa dikata dia ini sebenarnya mungkin gak punya pekerjaan rumah, karena begitu banyaknya upahan ayahnya. Dia teringat. Kemudian dia teringat lagi, begitu banyak makanan berkelimpahan di rumahnya. Sedih dia. Konsekuensi dari keputusannya sendiri pun dia tidak sanggup menerimanya. Padahal tidak ada yang berniat menghukum dia. Akhirnya dia kibarkan bendera putih, dia menyerah. Dan dia terpikir, aku akan mengakui kesalahanku. Aku telah berdosa kepada Bapa dan surga. Aku akan kembali pulang. Bahkan tidak sampai situ, rasa bersalahnya membuat dia
tidak lagi menganggap dia sebagai seorang anak dari bapaknya. Dia malah berpikir, nggak apa-apalah jadi seorang upahan, pekerja bagi bapakku. Jadi sudah desperate, sudah stres, negatif thinking lagi, menganggap dia bukan seorang anak. Tapi syukurnya dia mau kembali, dia mau bangkit. Dia bangkit dan dia kembali ke rumahnya. Dalam perjalanan di rumahnya itu, ayahnya, mungkin si anak bungsu masih disimpang, ayahnya melihat dia. Dan karena tergerak oleh belas kasihan, apa yang terjadi? Ayahnya yang lari menyambut anak itu. Jadi bukan menolak, bukan saja menerima, tetapi yang menjemput bola bahasanya, menyambut anaknya, datang merangkul, memeluk dan mencium. Begitulah Amang, Inang dan teman-teman saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan dilakukan oleh Bapa kita. Dia tidak akan mengingat segala masa lalu kita asal kita kembali. Bisa kita baca tertulis di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19a. Firman-Nya, Tuhan yang berbicara sendiri. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Bukan tentang 1, 2, 3 bulan yang lalu. Dari zaman purbakala pun tidak diingat oleh Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan selalu memikirkan yang baru. Si anak ini pun diterima oleh ayahnya, sama seperti bapa yang mengatakan dengan janjinya dia tidak akan mengingat masa lalu kita. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Selalu berlebih dan di luar dari yang kita pikirkan. Batasan-batasan pikiran kita itu tidak sanggup melampaui kasihnya Tuhan. Akhirnya si anak mengungkapkan kesalahannya. Bapa, saya telah berdosa kepadamu dan kepada surga. Jadikanlah saya upahan. Yang dilakukan ayahnya, dia panggil hambanya. Hambaku, cepat kemari. Persiapkan jubah yang terbaik. Persiapkan cincin dan sepatu untuk anakku. Apa yang dimaksud dari ketiga benda ini? Sesuatu yang luar biasa Tuhan telah persiapkan ketika kita kembali dan bertobat mendekat kepada Tuhan. Yang pertama, jubah. Apa maksud jubah ini? Bisa kita baca di Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Penjelasan buka kurung. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kain lenan halus ini dipakai sebagai jubah sama orang-orang di negara timur sana. Jubah di sini yang dikasih oleh ayahnya, jubah yang terbaik, pasti baru, berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baru, yang benar, kehidupan yang baru yang disediakan untuk anaknya. Jadi anaknya itu harus melepaskan kehidupannya yang lama. Segala karakter, kebiasaan yang buruk harus dilepaskan dari seluruh tubuhnya dan dipasangkan dengan jubah yang baru, kehidupan yang baru.
tertulis di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini sudah sering kita dengar juga. Dua Korintus 5 ayat 17. Dia kan sudah kembali nih anak bungsunya ke ayahnya. Seperti itu juga Bapa menjanjikan kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi jubah di sini adalah kehidupan baru. Kemudian benda kedua adalah cincin. Cincin ini apa maksudnya? Bisa kita baca di Kejadian 41 ayat 41 sampai 42a. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dan dipakaikannya ke jari Yusuf. Jadi cincin di sini artinya kekuasaan. Di zaman itu setiap peraturan disahkan dengan materai yang ada di cincin Firaun, sehingga semua rakyat taat dan tunduk. Jadi Tuhan Allah Bapa memberikan kuasa bagi kita yang telah hidup baru. Tertulis juga di Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang menjadi anak-anak Allah diberikannya kuasa. Jadi cincin di sini artinya kuasa. Kemudian cincin ini juga memiliki arti simbol cinta, sebuah hubungan. Bahwa ketika orang menikah diawali dengan saling tukar cincin. Jadi hubungan antara ayah dan anak telah dipulihkan. Yang ketiga adalah sepatu. Di dalam Efesus 6 ayat 15, Paulus menjelaskan perlengkapan rohani bagi jemaat Efesus. Dan salah satunya adalah berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi benda ketiga yang diberikan ayahnya artinya kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada tugas yang baru untuk kita yang telah menerima kehidupan yang baru. Sehingga kesimpulan dari kisah ini bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan akan menyebabkan kegagalan. Pikiran kita membuat rencana di depan, tetapi tanpa penyertaan Tuhan hanya akan membawa kita jatuh kegagalan, kesusahan, dan penderitaan. Sadarilah dan kembali lagi kepada Bapa. Kasih-Nya yang begitu besar akan menyambut kepulanganmu. Dia juga telah menyediakan kehidupan yang baru untukmu, sama seperti si bungsu. Dia juga akan memberikan jubah yang terbaik, cincin, dan sepatu, supaya kita semuanya masuk di ladangnya dan menikmati santapan rohani yang telah disediakan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Andar Manulang dari wilayah 2. Tadi ada satu kutipan yang menarik dari storytelling Laya Andar Manulang. Apa itu, Bang? Kibarkan bendera putih, Ya. menyerah dan mengakui, Ya. kemudian dipulihkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat Andar Manulang. Selanjutnya pesertanya perempuan ya Kak ya? Iya, tadi sudah laki-laki dari wilayah 2. Peserta kedua perwakilan dari wilayah 3 atas nama Teresia Simorangkir merupakan mahasiswa. Banyak sekali supporternya ya. Sudah banyak pendukungnya. Teresia Simorangkir
merupakan mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, semester 1. Mari kita berikan tepuk tangan untuk... Ada moto hidupnya, Bang. Oh, ada motonya ternyata. Nggak kalah dengan Andar tadi Orait Labora, Teresia punya moto hidup, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Teresia Simorangkir dari wilayah 3. Sekali lagi diingatkan kepada para peserta bahwa durasi berkisar di antara 10 sampai dengan 15 menit. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Kurang semangat ini. Shalom untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teresia Simorangkir dan ini merupakan the first time saya bercerita di tengah-tengah gereja. Jadi saya akan membawakan sebuah kisah di mana kisah ini adalah bercerita tentang kesetiaan. Cerita ini akan saya bawakan yang bertokoh seorang Ruth. Ruth ini adalah seorang wanita Moab yang berhati baik dan berkarakter mulia. Dia ini tidak puas dengan penyembahan berhala yang ada di negerinya. Dia ingin mencari kesana kemari, kemana dia harus menyerahkan hatinya untuk disembah. Lalu dia pun bertemu dengan satu keluarga. Satu keluarga ini adalah keturunan Yahudi, di mana terdiri dari seorang ayah yang bernama Elimelek dan memiliki seorang istri yang bernama Naomi. Elimelek dan Naomi ini memiliki 2 putra. Kedua putranya ini juga sangat baik dan penurut kepada mereka. Lalu, mereka ini adalah orang yang berasal dari tanah Israel. Pada masa itu, Israel dilanda oleh kelaparan. Dan pada dasarnya, Elimelek ini adalah seorang pengusaha yang tidak tahan dengan kelaparan dan kemiskinan. Maka dia mengajak keluarganya ke tanah Moab. Mereka tinggal di sana dan menetap di sana. Tidak lama mereka tinggal di sana, mereka bertemu dengan Ruth dan satu wanita yang bernama Orpa. Ruth dan Orpa ini menikah dengan kedua anaknya, kedua anak Naomi dan Elimelek. Tidak lama dari itu, Naomi diterjang oleh masalah, di mana masalah ini suami dari Naomi pun meninggal dunia. Naomi sangat terpukul akan keadaan ini. Namun dia tidak bersedih, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap berpegang teguh kepada imannya. Namun 10 tahun berlalu, kejadian yang pahit pun juga ikut melanda hatinya. Kedua anak yang sangat dikasihinya juga ikut meninggal. Dia pun terpukul akan keadaan yang menimpahnya. Namun dia tetap berpegang akan imannya, karena dia tetap teguh, dia akan mendapatkan kebahagiaan pada suatu hari nanti. Hal ini membuat dia berpikir, mungkin aku tidak akan bertahan di tanah ini, karena aku tidak memiliki suami lagi yang akan memenuhi kebutuhanku. Dia pun berkata kepada kedua menantu yang dikasihinya, "Wahai anakku, pulanglah dan pergilah kepada keluargamu. Kamu tidak akan bertahan lama di tanah Israel." Karena Naomi tahu bahwa di tanah Israel ini kehidupan seorang janda tidak sangat dihargai. Maka dia menyuruh kedua menantu yang dikasihinya untuk kembali kepada orang tuanya. Kedua menantunya pun bersedih
menangis. Lalu salah satu menantunya yang bernama Orpah, dia memeluk Naomi dan berkata, "Ibu mertua, aku akan pulang kepada rumah ibuku. Aku akan mencari suami karena pada dasarnya aku tidak kuat sendiri." Namun berbeda dengan Ruth. Ruth menunjukkan kesetiaan dalam dirinya. Dia mengatakan kepada Naomi, "Janganlah suruh aku berpaling darimu, ibu. Karena kemana engkau pergi, ke situ aku akan pergi. Di mana engkau tinggal, di situ juga aku akan tinggal. Di mana engkau mati, di situ juga aku akan mati dan dikuburkan. Tuhanmu lah Tuhanku, dan bangsamu lah bangsaku. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita selain kematian." Lalu mereka berpelukan dan menangis. Naomi pun mengajak Ruth untuk pulang ke tanah Israel. Dalam perjalanan mereka sudah sangat lelah. Mereka lelah berjalan dan memiliki beberapa masalah dan rintangan di perjalanan mereka. Lalu Ruth pun berkata kepada Naomi, "Beristirahatlah ibu, aku akan mencarikan makanan." Lalu mereka beristirahat beberapa saat. Tibalah waktunya mereka sampai di Israel. Di tanah Israel mereka terkejut melihat keadaan tanah yang ada di sana. Di sana memang pada musimnya panen jelai. Lalu Ruth mengatakan kepada Naomi, "Ibu, kamu sudah sangat lelah, beristirahatlah. Akulah yang akan mencarikan makanan untuk kita." Lalu Naomi pun mengiyakan hal itu. Ruth pun pergi kepada salah satu ladang dan pada kebetulan itu adalah ladang Boas. Saya akan menceritakan Boas ini adalah seorang pemilik ladang yang kaya raya. Dia adalah seorang yang terkenal di negeri itu. Boas ini tidak memiliki istri dan dia juga masih sendiri. Lalu Ruth pun pergi memanen jelai. Dia mengutip jelai-jelai yang luput dari sabitan para pemanen jelai. Lalu berbisiklah Boas kepada Ruth, "Hai wanita, ambillah secukupnya dan puaskanlah rasa laparmu." Lalu Ruth tidak memiliki alasan untuk menolak itu, karena dia memang membutuhkan jelai itu untuk dia dan ibu mertua yang sangat dia kasihi. Dia pun membawa jelai-jelai itu secukupnya dan cukup untuk kebutuhan mereka semua. Lalu mereka pun pulang. Dan Ruth pun bercerita kepada ibu mertuanya Naomi, "Ibu, pada saat aku mengambil jelai ini, aku bertemu dengan seorang lelaki." Lalu dia pun bercerita bahwa lelaki ini adalah pemilik tanah itu. Di balik itu, Boas bertanya-tanya kepada pekerja-pekerja yang ada di ladang tersebut terhadap wanita yang tadi memanen jelai di ladangnya. Dia bertanya kepada seorang pekerja itu, "Siapakah tadi wanita yang memanen jelai di sini? Apakah kalian mengenalinya?" Lalu dia berkata, "Ya, itu adalah wanita yang datang dari tanah Moab." Namun dia berpikir bahwa wanita-wanita yang datang dari tanah Moab ini terkesan tidak baik adanya. Namun Boas memandang berbeda wanita ini. Dia memandang wanita ini berparas cantik dan memiliki kebaikan hati yang tulus. Dan siapa sangka bahwa Boas aslinya jatuh cinta kepada wanita ini. Lalu tidak lama setelah itu, Naomi pun mengatakan, "Wah, kebetulan sekali bukan kamu bertemu dengan jodohmu. Mungkin itu akan menjadi jalanmu
untuk memperbaiki kehidupanmu yang seperti ini. Lalu mereka pun berbincang-bincang, bagaimana caranya supaya Boas menikahiku dan melepaskan masa jandaku. Lalu mereka pun menyusun rencana pertemuan mereka agar mereka dapat melancarkan rencananya itu untuk menikah. Lalu tidak disangka-sangka, singkat cerita, bahwasanya hal itu tidak perlu dilakukan dengan rencana. Karena pada dasarnya Boas ini juga memiliki perasaan jatuh cinta juga kepada wanita yaitu Ruth. Tidak lama dari itu mereka pun menikah. Mereka menikah, hidup bahagia dan dikaruniai oleh seorang putra yang bernama David yang menjadi raja Daud. Terus melangkah, mereka pun hidup bahagia. Mereka pun diberikan keturunan yang baik dan bertakwa akan Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap setia dan menunggu rencana-rencana dari Tuhan. Janganlah terkecoh akan zaman sekarang, tergiur akan zaman sekarang, yang dimana banyak sekarang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada istrinya atau bahkan kepada suaminya. Kita yang memiliki iman harus tetap berpegang teguh kepada iman kita. Tetaplah setia kepada pasangan kita masing-masing sampai kita hidup bahagia bersamanya. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman sekalian bernyanyi, yaitu nyanyian Setia-Setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Terima kasih. Luar biasa penampilan dari Teresia Simorangkir wilayah 3. Ada satu makna yang saya ambil tadi selama mendengarkan storytelling dari Teresia, Kak. Apa itu, Bang? Kesetiaan kepada Tuhan yang tiada akhir akan membawa sukacita yang tiada akhir juga. Keren. Dan yang paling penting apa, Kak? Ini juga pelajaran bahwa kita jangan meremehkan status dari seseorang. Naomi janda, Ruth janda. Tapi siapa sangka Ruth akhirnya bertemu dengan Boas dan nantinya akan menjadi nenek moyang dari juru selamat kita Yesus Kristus. Wow, keren Luar sekali ya, biasa. Bang. Oke. Keren memang, Bang. Tadi, Bang, saya sempat agak salah fokus apa kostum mereka, Bang. Sudah punya kemiripan. Sama-sama putih, Bang. Wah. Udah sama-sama putih. Kemudian diangkat storytelling tentang kesetiaan. Berarti sudah Betul. ya, Bang? Iya, luar biasa. Saya minta tepuk tangannya lagi dong untuk kedua peserta kita yang sudah luar biasa pada sore hari ini. Selanjutnya sambil menunggu Amang Situa Butar-Butar untuk memberikan penilaian, kita akan break sejenak. Iya, kepada juri Amang Situa Butar-Butar bisa masuk ke bilik di konsistori. Mungkin kita akan jeda ke perlombaan berikutnya sekitar 10 menit karena menyiapkan properti perlengkapan. Amang Situa Butar-Butar menyampaikan hasilnya ke panitia Ibu Koordinator, tapi nanti di akhir acara. Jadi kami pun tidak tahu hasilnya dari Amang Ya, Situa betul. Butar-Butar. Panitia pun tidak tahu untuk hasil akhirnya, hanya Amang Situa Butar-Butar yang tahu. Dan nantinya akan kita umumkan di akhir dari acara secara keseluruhan. Baik, kita break, kita berikan tepuk tangan untuk perlombaan Storytelling NHKBP.
Untuk selanjutnya kita adalah perlombaan susun ayat Alkitab. Kita break selama 10 menit. Sembari break mungkin mengingatkan kepada peserta susun ayat untuk dapat mempersiapkan timnya masing-masing. Nantinya akan kita panggil untuk pengundian. Terima kasih. Ya, sebagai informasi untuk wilayah 1 kami belum mendapatkan konfirmasi peserta susun ayat Alkitab. Mohon untuk perwakilan wilayah 1 ke meja panitia menyampaikan peserta yang mengikuti susun ayat Alkitab Naposo Bulung dari wilayah 1. Oh iya, tiga. Oke. Ini vokal grup wilayah 1 cukup. Sabrina, Dani, Feby, Cornel, Christian. Iya, cocok. Wilayah 123 atau tim 123? Wilayah aja. Wilayah. Nggak apa-apa, Kak, di sini. Kertasnya aja deh. Kedua lagi.
jarang mabar Mobile Legends. Udah jarang main, lihat. Mobile Legends. Hah? Saya aja nggak bikin apa-apa soalnya, cuma bantu-bantu di sini. Apa Kak? Bisa nih. Oh. Ini aja Kak. Satu aja ya, Iya. bil satu aja. Gini aja Kak. Oh iya, iya, iya. Ini aja Kak. Satu. Langsung kita urut aja ya. Yesus mari Aku tanya, di manakah kau berada? Kau jawab aku ada di sini. Saya
besertaku. Kau peluk aku dengan cintamu. Sebab kau Tuhan keselamatanku. Pada siapakah ku kan takut? Kau sertaku, benteng hidupku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Abahku tanya, di manakah kau berada? Kau jawab aku, ada di sini. Saat aku takut, kau bilang kau besertaku. Kau peluk aku dengan cintamu. Sebab kau Tuhan keselamatanku. Pada siapakah ku kan takut? Kau sertaku, benteng hidupku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sebab kau Tuhan keselamatanku. Pada siapakah ku kan takut? Kau sertaku, benteng hidupku. Ku percaya ku aman. Sebab kau Tuhan keselamatanku. Pada siapakah ku kan takut? Kau sertaku, benteng hidupku. Ku percaya pada siapakah ku kan takut? Kau sertaku, benteng hidupku. Kau sertaku, benteng hidupku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku bersyukur
habis bagiku. Bisa nanti. Ku bersyukur buat kebaikan Cek 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 satu. tak habis bagiku. Panjang kasih di mana ini? Cek satu. Cek. Kau baik bagiku, besar dan dalam cintamu kepadaku, tak Cek cek satu dua. Cek. selamanya. Cek satu dua. Cek cek. Baru di setiap waktu, setia 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 kau setia padaku, bersamaku di setiap musim hidupku, selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan baik baik baik, kau baik bagiku, besar dan dalam cintamu kepadaku, tak berubah selamanya, selalu baru di setiap waktu, setia 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 kau setia padaku, bersamaku di setiap musim hidupku, selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan
Cek, 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 1, 2, cek. Saya suruh kumpul aja ya. Shalom Horas, sebentar lagi kita akan memulai lomba kedua yaitu susun ayat Alkitab. Kurang lebih 5 menit lagi diharapkan kepada para peserta dari tiap wilayah untuk mempersiapkan timnya dan kepada para penonton mungkin bisa segera berkumpul kembali ke dalam gereja. Terima kasih. Baik, sebagai informasi untuk perwakilan wilayah 1 susun ayat Alkitab atas nama Feby, Cornel, dan Sabrina. Untuk wilayah 2, Andar, Putri, dan Esther. Wilayah 3, Santa, Jackie, dan Amsal. Jika mungkin ada perubahan peserta, sebelum kita mulai mungkin agak segera disampaikan kepada panitia. Oke, untuk wilayah 2 ada pergantian peserta, sehingga tim wilayah 2 akan diwakili oleh Andar, Putri, dan Dame. Oke, sambil panitia menyiapkan papan untuk penilaian nanti Bang, dan mungkin Ibu Koordinator lagi briefing kepada juri, kita tunggu beberapa menit sebelum kita mulai acara kita. Ya, untuk juri akan dijuri langsung oleh Amang Sitwa Hutagalung sebagai Sekretaris Huria HKBP Tamarunang. Oke, kita akan segera mulai perlombaan kita untuk yang kedua yaitu susun ayat Alkitab. Susun ayat Alkitab. Sebelum saya membaca ketentuan, saya akan mempersilahkan tiap peserta untuk maju ke depan. Yang pertama dari wilayah 1, perwakilan wilayah 1 dapat mengisi bangku yang di sebelah kiri. Kepada wilayah 1 dipersilahkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk perwakilan wilayah 1. Oke, langsung duduk aja nggak Pak? Selanjutnya kepada perwakilan wilayah 2 dipersilakan. Dan kepada perwakilan wilayah 3 kami persilahkan. Oke, untuk perlombaan ini sudah ada soal-soal yang dipersiapkan dan urutan dari tiap soal juga sudah disiapkan oleh panitia. Mungkin kami undang perwakilan 1 orang 1 tim untuk mengambil undian dapat soal nomor urut berapa. Kepada tiap kapten tim mungkin dipersilahkan. Ayo, mungkin biar agak. Wilayah 2, kapten timnya. Untuk wilayah 1 dapat soal nomor berapa? Wilayah 1 mendapat soal urut nomor 1. Untuk wilayah 2 dapat soal urut nomor 3 untuk wilayah 2 dan nomor urut 2 untuk wilayah 3. Oke, kepada kapten tim bisa dikembali ke tempat masing-masing.
Saya akan membacakan ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan selama perlombaan susun ayat Alkitab. Harap disimak dengan seksama. Yang pertama, setiap wilayah hanya diperbolehkan 3 orang peserta. Yang kedua, susunan Alkitab yang ada pada tiap-tiap soal nomor urut tadi berisi 5 ayat untuk setiap tim. Sekali lagi, susunan Alkitab berisi 5 ayat untuk setiap tim. Yang ketiga, peserta menyusun dan melem ayat di kertas yang sudah disediakan panitia. Yang keempat, durasi waktu maksimal hanya 3 menit. Sekali lagi, durasi waktu maksimal hanya 3 menit. Yang kelima, tim yang sudah selesai boleh langsung mengangkat tangan dan mengatakan selesai. Tapi ketika angkat tangan, nanti panitia akan mencatat siapa yang paling cepat. Hak menjawab akan diberikan terlebih dahulu kepada tim yang paling cepat. Sekali lagi, hak menjawab akan diberikan terlebih dahulu kepada tim yang paling cepat. Penilaiannya, tim yang tercepat dan benar yang akan mendapatkan poin. Sekali lagi, tim yang tercepat dan benar yang mendapatkan poin. Jika terdapat tim yang tercepat tapi jawabannya salah, maka akan dilempar ke tim yang tercepat berikutnya. Jika tim yang tercepat jawabannya salah, maka dilempar ke tim yang tercepat berikutnya. Sesuai urutan siapa yang paling duluan selesai dan mengangkat tangan. Dan yang kedelapan, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum kita mulai, mungkin dari peserta ataupun penonton ada yang mau bertanya tentang aturan yang dibacakan? Ya, wilayah 3 silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelum dimulai, kami ingin bertanya. Tadi kalau kami tidak salah dengar, waktu itu 3 menit. Nah, yang kami pertanyakan ini, waktu 3 menit ini untuk setiap satu ayat atau untuk, kan kita tadi ambil nomor. Untuk setiap satu yang 5 ayat itu atau untuk satu ayat saja? Ya, untuk satu ayat. Jadi contoh wilayah 2 selesai duluan, soal nomor 1, kan ada ayatnya masing-masing. Kemudian wilayah 2 mengangkat tangan, sudah selesai, itu waktu tidak berhenti. Kita akan berjalan terus sampai 3 menit selesai. Nah, hak siapa yang lebih dahulu untuk menjawab adalah yang paling cepat selesai, atau yang paling cepat angkat tangan. Bobot nilainya akan dikembalikan kepada juri. Kan ayat mungkin tidak ada yang 100% sempurna ya sesuai urutan. Nanti akan dikembalikan ke Amang Situa Hutagalung untuk memberikan bobot nilai. Bisa contoh. Nah, contoh. Nah, contoh misalnya Kejadian 1 ayat 1 gitu kan. Nah, berarti kan 3 tim ini akan berlomba nih, siapa yang paling cepat menyusun. Tapi ini ayatnya beda-beda ya, ini hanya contoh ya. Andaikan contoh Kejadian 1 ayat 1. Nah, 3 tim ini nih akan berebut nih, siapa yang paling cepat selesai. Contoh tiba-tiba wilayah 1 angkat tangan, kami selesai, oke. Tapi waktu akan terus berjalan. Tetap akan diberikan waktu 3 menit sampai dengan selesai baru kami hentikan. Nah, siapa yang akan kami tanyai lebih dahulu ataupun siapa yang berhak untuk menjawab adalah siapa yang mengangkat tangan lebih dahulu. Mungkin bisa. Dari peserta mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nggak apa-apa daripada nantinya lombanya agak krik.
Jika mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan, panitia akan memberikan soal sesuai dengan nomor urut yang tadi telah diundi. Kepada Kak, bisa dipersilakan. Kepada para peserta, jangan dulu menyentuh soal yang dibagikan sampai kami persilahkan. Nantinya bobot nilai akan dicatat oleh panitia yang diwakili oleh Layan Nikodemus Silitonga sebagai juru tulis. Setiap soal sudah ada di depan para peserta. Selanjutnya saya akan bertanya kepada panitia untuk menjadi timekeeper. Sudah siap? Juru tulis sudah siap? Oke, kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dipersilakan. Yang sudah selesai bisa mengangkat tangan, nanti kami catat siapa yang paling duluan. Yang lain lanjut. Masih ada waktu 2 menit lebih. Dua menit lagi. Mungkin biar pesertanya tidak tegang, kita berikan tepuk tangan dan support yang lebih kepada teman-teman. Biar makin semangat dalam menyusun ayat-ayat Alkitab. Yang punya yel-yel silakan nyanyi, nggak apa-apa. Dari tiap-tiap wilayah. Oke, wilayah 3. Ingat, kita punya waktu 3 menit, tidak perlu terburu-buru, selain tercepat, terbenar juga. Ya, nggak apa-apa, beri. Waktu tersisa 15 detik lagi. Oke, waktu habis. Harap dilepas setiap perlengkapan yang telah disediakan panitia. Sesuai urutan,
Yang terlebih dahulu ataupun yang tercepat mengangkat tangan adalah wilayah 2, 3, dan juga 1. Sehingga yang akan kita dengar terlebih dahulu jawabannya adalah wilayah 2. Kepada perwakilan wilayah 2 dipersilakan. Dibacakan aja ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kepada Amang Situ. 100. 100 kepada wilayah 2. Anda putri damai. Alat pelindung diri. Oke, selanjutnya kita akan mendengar dari wilayah 3. Oke, baik. Untuk nats yang kami dapat itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Silakan Amang. 100. Selanjutnya kepada wilayah 1. Kalau dari wilayah 1 dari 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah diantaranya ketiga hal dan yang paling besar ini yaitu tinggal ialah kasih, iman, pengharapan dan kasih. Demikianlah diantaranya ketiga hal dan yang paling besar ini yaitu tinggal ialah kasih, iman, pengharapan dan kasih. Sudah. 0. Yang betulnya, lihat di situ, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana? Masih tegang? Perlu di break atau lanjut? Lanjut ya. Oke. Kita akan membagikan soal nomor 2. Jangan dipegang sebelum dipersilahkan. Setiap tim sudah mendapatkan soal? Sudah. Timekeeper sudah siap? 3, 2, 1, silakan.
Oke, wilayah 3. Wilayah 2. Sembari mengingatkan bahwa ketika sudah mengangkat tangan, maka aktivitas melem dan menyusun harus segera dihentikan. Oke, ketiga tim sudah selesai. Urutannya adalah 3, 2, dan 1. Kita akan mulai dari wilayah 3, dipersilahkan. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 100. Selanjutnya kepada wilayah 2. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. 100. Dan kepada wilayah 1. Amsal 10 ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 100. Kita akan masuk ke soal yang ketiga. Kepada panitia bisa dibagikan untuk soal yang ketiga. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita sudah mengangkat tangan, semua aktivitas entah itu melem ayat, menyusun, dan sejenisnya tidak lagi diperkenankan. Tangan langsung menjauh dari segala macam perlengkapan. Terima kasih. Setiap tim sudah memiliki soal ketiga? Timekeeper sudah ready? Oke, kita mulai 3, 2, 1, silakan. Suasananya tegang sekali sepertinya ya. Kira-kira yang jadi juara wilayah mana nih? Wilayah 3, 2, atau 1 ini? Yang wilayah 1 mana suaranya? Wilayah 2? Wilayah 3? Tidak perlu terburu-buru, waktu 3 menit dipergunakan sebaik mungkin biar poin yang diperoleh pun maksimal. Dua menit lagi. Saya ingatkan, ketika sudah mengangkat tangan, segala macam aktivitas berhenti.
Oke, wilayah 2. Tangan harap menjauh, lem. Tidak bisa dirubah ya untuk wilayah 2. Waktu 40 detik lagi, dimanfaatkan sebaik mungkin kepada tiap peserta yang belum mengangkat tangan. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kepada wilayah 1. Ya. Oke. Sudah selesai semua, tangan harap menjauh dari segala macam perlengkapan. Wilayah 3, tidak bisa dirubah lagi. Oke, kita akan dengar mulai dari wilayah 2. Kepada wilayah 2 dipersilakan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kepada Amang? 0. 0. Yang benar, langsung ya saya benarkan, coba lihat. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada wilayah 3 dipersilakan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 100. Selanjutnya kepada wilayah 1. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dosa kita maka ia kita dari segala kejahatan dan menyucikannya. Gak apa-apa, baca aja. Sehingga segala kejahatan adalah setia dalam Dia. Sudah? Atau mau dibaca lagi? Diulang kembali? Baca kembali nggak apa-apa, pede aja. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni dosa kita, maka Ia kita dari segala dan menyucikan, sehingga segala kejahatan adalah setia dan adil. Oke, Amang? Nol. Yang benar, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, terima kasih. Saya akan membaca perolehan skor sementara dulu. Untuk sementara wilayah 3 memimpin dengan 300 poin. Kemudian wilayah 2 dengan 200 poin. Dan terakhir wilayah 1 dengan 100 poin. Berikan tepuk tangan meriah untuk para peserta kita. Kita akan masuk ke soal nomor 4.
Setiap tim sudah menerima soal nomor 4? Oke. Timekeeper sudah ready? Kita mulai dalam 3, 2, 1, silakan. Waktu tersisa 1 menit lagi. Saya ingatkan kembali, ketika sudah mengangkat tangan, maka tangan harap menjauh dari setiap perlengkapan, baik itu ayat, lem, ataupun alat tulis lainnya. Wilayah 3, wilayah 2. Dem. Wilayah 3 dulu, baru wilayah 2. Sudah. Wilayah 3, wilayah 1 sudah? Waktu sudah. Oke, wilayah 1. Kepada wilayah 3 dipersilahkan untuk membaca ayat yang telah diberikan. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 100. Kemudian kepada wilayah 2 dipersilahkan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, tak berkesudahan rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 0. Yang betul, coba yang betul, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Terima kasih. Terima kasih Abang. Kemudian kepada wilayah 1 dipersilahkan. Dua Timotius 1 ayat 7.
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Setiap tim sudah memiliki soal di tangan untuk soal terakhir. Timing keepernya sudah ready. Kita mulai 3, 2, 1 dipersilakan. Jangan korupsi besar. Jangan dulu, yakin. Jangan seorang pun. Ini seorang pun. Ini seorang pun. Engkau. Tidak perlu terburu-buru, dinikmati saja, masih banyak waktu. Sepertinya ayat kelima ini cukup panjang, sehingga membuat peserta harus berdiskusi lebih dibanding dengan ayat-ayat sebelumnya. Biar makin semangat, mungkin saya minta bantuannya untuk kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para peserta yang sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi setiap wilayah. Wilayah 2.
tangannya harap menjauh dari segala macam perlengkapan. Tidak perlu terburu-buru, dinikmati, kita masih punya waktu. 1 menit lagi. Sejauh ini wilayah 2 sudah bisa tersenyum, sementara wilayah 1 dan 3 masih tegang sekali. Kita punya waktu 10, 9, 8, 7, wilayah 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu sudah habis. Setiap tim bisa menjauh dari ayat-ayat yang telah disusun. Kita akan berikan sesuai urutan. Yang pertama kepada wilayah 2, boleh dibacakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 100. Selanjutnya kepada wilayah 3. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu, mereka berlari dan tidak menjadi lelah. 0. Yang betul, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Selanjutnya kepada wilayah 1. Yeremia 29 ayat 1, 11, demikianlah firman Tuhan, yaitu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadamu, hari kecelakaan untuk depan yang padaku mengenai memberikan rancangan kamu, rancangan damai sejahtera penuh harapan, dan bukan. Sudah? Mau diulangi? Sudah? 0. Yang betul, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih. Rangkaian soal sudah selesai, kita sudah ada di akhir perlombaan. Selanjutnya saya akan membacakan total perolehan nilai untuk tiap wilayah. Untuk juara 3 ada dari wilayah 1 dengan 200 poin. Selanjutnya wilayah 2 sebagai juara 2 dengan 300 poin. Dan juara kita tahun ini ada dari wilayah 3 dengan 400 poin.
Rangkaian lomba telah selesai. Terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan yang terbaik. Siapapun juaranya, kita semua adalah pemenang. Selanjutnya kita akan masuk pada lomba vokal grup, tapi kita akan rehat dulu sejenak untuk setiap tim dapat mempersiapkan perlengkapan untuk penampilannya. Terima kasih. Bukan ini tadi tuh ada.
Cek. Kita permisi. Cek, cek. Cek. Barangkali mereka perlu tergantung sikonnya mang kalau mereka mau
Mohon perhatian kepada para peserta vokal grup masing-masing wilayah. 1 menit lagi kami tunggu untuk kita mulai acara perlombaan vokal grup Naposo. Terima kasih. Baik, kepada seluruh peserta vokal grup remaja Naposo Bulung AKBP Tamarunang untuk kembali masuk ke gereja, acara akan kita mulai. Pada para peserta vokal grup untuk segera masuk ke gedung gereja atau perwakilannya terlebih dahulu untuk mempersiapkan instrumen mungkin yang akan digunakan. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu untuk peserta vokal grup masing-masing wilayah. Untuk wilayah 1, vokal grup Sabrina, Dani, Feby, Cornel, Christian, Krishna, Ailen, dan Marsha. Pencabutan undian. Untuk peserta wilayah 2, vokal grup Ander, Andi Hutasoid, Welster, Putri, Febri, Esther, Dame, Putra, Niko, dan Septian. Wilayah 3, vokal grup Yuli, Desi, Elvina, Rianti, Tiara, Eldewis, Joy, Paim, Apri, Herman, Jeki, Mario, dan Amsal. Jika ada perubahan nama-nama yang kami sampaikan, silakan mendatangi panitia di depan. Terima kasih. Untuk juri vokal grup remaja dan Naposo Bulung, untuk perwakilan wilayah 1, kami panggilkan dengan hormat Inang Pendeta Hutasoid Boru Sagala. Wilayah 2, Nyonya Sinaga Boru Butar-Butar. Wilayah 3, Situa Sianturi. Kami persilakan kepada juri untuk mengambil bagian di meja juri di depan. Terima kasih.
Cek satu, cek, cek, cek. Cek satu, cek, cek. Cek, 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 cek. Baik, tanpa mengambil waktu, kita mulai saja. Berdasarkan nomor undian yang telah dipilih,
Peserta pertama adalah dari wilayah 2, peserta kedua wilayah 1, peserta ketiga wilayah 3. Juri sepertinya sudah siap juga. Kita akan bacakan profil juri kita. Yang pertama, Inang Pendeta Hutasoid Boru Sagala, aktif kor, punguan ina, dan mahir dalam olah vokal suara. Berikan tepuk tangan kepada juri kita. Yang kedua, Nyonya Sinaga Boru Butar-Butar, penyanyi song leader, bisa memainkan beberapa alat musik dan telah beberapa kali memenangkan perlombaan vokal. Tepuk tangan kepada juri kita. Yang ketiga, Situa TR Sianturi, merupakan Parartawan Nuria, pengajar kor, ama, dan naposo, dan bisa juga memainkan beberapa alat musik. Tepuk tangan kepada juri kita. Baik, tanpa mengerama waktu, wilayah 2 untuk peserta pertama apakah telah siap? Naposo wilayah 2. Baik, inilah dia penampilan dari vokal grup wilayah 2.
Baik, terima kasih wilayah 2. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk vokal grup wilayah 2. Baik, mohon maaf tadi ada ketinggalan. Kami akan menyampaikan ketentuan lomba vokal grup remaja Naposo Bulung HKBP. Yang pertama, setiap wilayah hanya diperbolehkan minimal 4 orang peserta. Kedua, judul lagu bebas. Peserta bernyanyi diiringi oleh musik, karaoke atau organ atau alat musik lainnya. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan oleh tim juri berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama, keharmonisan vokal. Yang kedua, penjiwaan. Dan yang ketiga, keserasian gaya dan kostum. Yang terakhir, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Demikian ketentuan perlombaan vokal grup. Selanjutnya kita ke peserta yang kedua, yaitu perwakilan vokal grup dari wilayah 1.
Terima kasih untuk wilayah 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk wilayah 1. Selanjutnya peserta ketiga perwakilan dari wilayah 3. Oke. Baik, inilah dia peserta terakhir lomba vokal grup remaja dan Naposo Bulung HKBP Tamarunang. Kita panggilkan peserta ketiga. Baik, peserta terakhir kita tampilkan perwakilan wilayah 3.
Baik, dengan berakhirnya penampilan dari wilayah 3, maka berakhir seluruh perlombaan kita. Juri akan menilai di bilik konsistori. Sebelum itu, kita akan break, kita akan makan. Kami minta kepada Amang Situa Marpaung memimpin kita dalam doa makan. Kepada Amang Situa Marpaung kami persilakan. Mohon panitia menyiapkan makanan untuk konsumsi kita malam ini. Jadi untuk kita lanjutkan acara sebelum pengumuman pemenangnya, panitia menyediakan makanan dan minuman. Sebelum kita mencicipinya, menikmatinya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami hingga di malam hari ini Tuhan. Kami telah selesai melaksanakan pertandingan pada hari ini dalam rangka Pesta Gotilon, ulang tahun gereja dan tahun profesionalisme. Terima kasih Tuhan, semua perlombaan, pertandingan, semuanya untuk memuji nama-Mu melalui storytelling, ayat-ayat Alkitab, lagu-lagu pujian dan tari-tarian, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, panitia menyediakan makanan minuman. Sebelum kami menikmatinya, kiranya Kau jamah dan Kau berkati agar berguna bagi tubuh dan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tes, tes. Ya, kepada Amang Inang, para supporter dan peserta, panitia telah menyediakan makanan malam ini yang ada di belakang tempat duduk. Terima kasih. Lagi. Bangun. Kasih dia di tengah. Tengah.
Cek, teman-teman wilayah 1, boleh foto dulu. Teman-teman wilayah 1, ayo. Krisna, ayo foto dulu. Dani, pemain musiknya, jurinya lagi di depan. Setelah wilayah 1 kita foto bersama. Wilayah 2, foto. Wilayah 2, foto sama juri. Foto sama juri. Makan dulu gitu.
truth, and I will daily lift my head. I will always sing of when your love came down. Oh, oh. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let a healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Sekarang pukul 19.24. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 And oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world is seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. We will sing, I will sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love. I could sing. Oh, I could sing. Oh, I could sing of your love forever. Oh, I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing. I could sing. Mengenalmu di hidupku, anugerah indah bagiku, dan takkan pernah terganti. Bersamamu
jalani hidup yang sungguh berarti. Kau berikan ku kasih sempurna. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan kau berikan rohmu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes. Cek 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 1 2. Perwakilan. Pasti Yesus yang berlaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Cek 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 1. Horas Amanginang dan teman-teman sekalian, rekan-rekan Aposo remaja, kita akan segera masuk ke pengumuman hasil lomba storytelling dan vokal group remaja Aposo. Oleh karena itu saya minta kesediaan dari perwakilan juri tiap lomba untuk dapat mengumumkan hasil dari perlombaan kita pada hari ini. Untuk lomba storytelling, kepada Amang Situa Butar-Butar kami persilahkan. Untuk lomba vokal group, mewakili di antara 3 juri, salah satu mohon berkenan agar dapat mengumumkan hasil perlombaan yang telah dinilai. Kepada Amang Situa Butar-Butar agar dapat berkenan untuk mengumumkan lomba ke depan, dan untuk perwakilan dari juri vokal group kepada Amang Situa TR Sianturi dimohon berkenan ke depan untuk memberikan hasil penilaian. ku tahu pasti Tuhan Yesus. Baik, salam. Jadi pada perlombaan storytelling dan perlombaan penyusunan Alkitab tadi, sebetulnya jurinya tadinya kan Amang Pendeta, tapi pendeta kita di Jogja sudah berangkat untuk besok pelantikan di sana. Diberikan tugas kepada saya untuk storytelling dan Amang Situa Hutagalung untuk penyusunan ayat Alkitab. Penyusunan ayat Alkitab saya kira sudah terlaksana dan hasilnya sudah ada. Yang menjadi bagian saya ini adalah storytelling. Storytelling ini sifatnya subjektif subjektif dalam artian kriteria-kriteria yang diberikan, yang ditentukan oleh panitia bersifat subjektif Maksudnya di sini ada 4 kriteria yang diberikan oleh panitia. Yang pertama adalah interpretasi naskah. Interpretasi naskah itu artinya bagaimana si yang bersangkutan memahami naskah yang diceritakan, kan itu yang storytelling of the Bible
bagaimana interpretasi daripada yang bersangkutan terhadap naskah Alkitab yang mau diceritakan itu. Jadi sebetulnya naskah Alkitab yang diceritakan itu harus disebutkan naskah dari mana, ayat pasal berapa, ayat berapa sampai ayat berapa kan gitu ya. Supaya juri juga bisa meng-cross dan membuat suatu hubungan benang merahnya terhadap cerita dan naskah Alkitab itu. Yang kedua masalah vokal atau artikulasi. Artikulasi artinya bagaimana kejelasan penyampaian ya secara verbal ya, secara verbal. Bagaimana dia menyampaikan artikulasi jelas daripada menceritakan firman itu. Yang ketiga gestur atau gerak tubuh. Tentu ini sama-sama kita sudah memahami gestur atau gerak tubuh ya. Yang keempat adalah kreativitas atau kemampuan mengembangkan cerita. Di sini ada suatu kreativitas, kemampuan yang bersangkutan mengembangkan naskah atau cerita naskah yang disampaikan itu kan gitu ya. Nah semua ini kan harus bagaimana si juri ya, bagaimana si juri menilai sesuai dengan kriteria yang ada di sini kan gitu ya. Nah, maka dasar itulah saya sebagai yang ditugaskan oleh Pandita, saya berusaha untuk memberikan penilaian sebebas mungkin ya. Saya ingin bebas dalam menilai tanpa diikat oleh apapun. Itulah yang saya sampaikan, yang mau saya sampaikan di sini. Jadi dari kriteria-kriteria tadi, maka saya memberikan kesimpulan bahwa interpretasi naskah, vokal, artikulasi, gestur, dan kreativitas kemampuan yang ditampilkan oleh oleh dua orang tadi peserta ada perbedaan ya, tentu ada perbedaan sehingga ada yang menjadi juara, tapi siapapun yang juara menurut saya tidak perlu terlalu dipersoalkan bahwa kita sudah mengikutinya dengan baik, bahwa dari acara awal sampai akhir daripada acara kita ini sudah terlaksana dengan baik, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi tadi kekurangan kelemahan daripada masing-masing ya. Kelemahan daripada Andar tadi yang peserta pertama tadi terlalu melebar ya, terlalu melebar dia punya naskahnya. Melebar, memang dia menyebutkan dari Lukas 15 sampai dengan 32 yang berjudul Anak yang Hilang, tapi penyampaiannya cukup melebar. Yang kedua gestur ya, gesturnya terlalu terikat dengan mic, dengan podium, sehingga kurang menyampaikan secara fleksibel atau lugas ya, bebas gitu ya. Tapi yang kedua juga sangat kurang, tidak menyebutkan. Saya panggil tadi sempat yang mau diceritakan ini ayat apa? Oh tidak ada ayat dalam Alkitab. Mungkin maksudnya dia tidak perlu disebutkan ayatnya, tapi cukup dari ceritanya. Akhirnya saya mencari-cari, mencocokkan ceritanya itu terhadap ayat Alkitab. Ternyata dari Rut, memang ya, Rut. Dari Rut 1 dari Rut pasal 1, Rut itu kan ada 4 pasal ya, 4 pasal ya. Berapa pasal Rut? 4 ya. Jadi saya nggak tahu bahwa dari pasal 1 sampai pasal 4 yang diceritakan atau semua atau sebagian kan itu ya. Tetapi saya mencari dari Alkitab, oh ini ya, cocok ya. Ada beberapa. Terus yang kedua daripada Teresia Burusi Morakir ya, bagus ya enaknya. Tapi kamu mestinya
menyampaikan pesan-pesan daripada apa yang kamu ceritakan, ya. Nah, sampaikan pesan apa yang ingin kamu sampaikan tadi melalui ceritamu itu. Mungkin ada beberapa, 1, 2 ini kalau misalnya gitu ya. Nah, itu sebetulnya. Jadi masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan, tetapi secara umum bagus, sangat bagus. Maka ya siapapun juaranya saya pikir nggak terlalu apalah ya. Nah, yang penting itulah yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi saya menilai, karena memang penilaian ini secara subjektif, saya menilai bahwa si Andar mendapatkan nilai 8.400, si Teresia 8.200. Jadi selisih 200. Demikian penyampaian dari saya. Ini bebas ya, tidak ada kepentingan apa-apa. Terima kasih. Salam. Terima kasih kepada Amang Situa Butar-Butar yang sudah memberikan penilaian. Seperti yang disampaikan oleh Amang Situa Butar-Butar bahwa Andar dengan nilai 8.400 dan Teresia Simorangkir dengan nilai 8.200 ya Amang ya. Sehingga kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa untuk tahun ini lomba storytelling juara 2-nya adalah Teresia Simorangkir dari wilayah 3 dan juara 1 jatuh kepada wilayah 2 Andar Pinapan Manulang. Mungkin kepada kedua peserta bisa maju ke depan dan foto bersama Amang Situa Butar-Butar. Kepada Teresia dan Andar, kemudian kepada Amang Situa Butar-Butar, mohon berkenan kembali lagi ke depan Amang untuk kita foto bersama dengan peserta. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Andar dan Teresia. Cocoknya? Serasi ya kostumnya, serasi. Langsungkan. Foto berdua dulu peserta, foto berdua. Nah. Aduh, sepertinya Andi Utaswahid bahagia sekali malam ini ya. Oke, kita mempersingkat waktu, langsung saja ke kategori yang tersisa yaitu vokal grup antar wilayah. Kepada Amang Situa TR Sianturi kami persilahkan. Terima kasih untuk sesi MC ya. Ya, MC kita. Kayaknya sudah cocok ini nanti di pesta. Jangan Amang. Ya, baik. Lomba vokal grup kreasi. Diingat ya. Lomba vokal grup kreasi lagu rohani. Berarti ada kreasinya. Nah, itu. Yang pertama dari kami bertiga, penilaiannya hampir sama. Hampir sama. Cuma 1 poin. Ya, cuma 1 poin. Yang jelas dari wilayah penampilan pertama tadi, wilayah 2 ya. Wilayah 2.
Pembagian suaranya bagus. Dinamikanya bagus juga. Kostumnya bagus. Jadi semuanya bagus. Ya. Itu dari wilayah 2. Wilayah 3. Wilayah 1, sorry. Wilayah 1. Wilayah 1 pembagian suaranya lumayan, ya, lumayan. Kenapa begitu? Karena masih remaja baru kurang banyak. Itu. Jadi bagus juga, diingat, bagus juga, ya. Kostumnya bagus. Ya. Ada sedikit catatan. Musiknya terlalu keras. Jadi tidak seimbang vokalnya dengan musiknya. Nah, itu catatannya. Itu yang membedakan tadi wilayah 2 dengan wilayah 1. Ya. Terus wilayah 3. Pembagian suara bagus. Dinamikanya, ingat ya, dinamikanya bagus. Terus aransemennya bagus. Jadi orang sudah tahu menilai itu, mana juara, mana tidak. Ya, artinya bagus. Wilayah 3 itu lebih bagus aransemennya. Ya, musik ada catatan tadi dari juri, musiknya terlalu keras juga. Nah, mungkin terlalu menghadap speakernya. Itu yang membuat kurang sedikit. Wilayah 3 musiknya. Jadi untuk ke depan diperhatikan itu. Iya. Ya, kita masuk pembacaan juaranya, ya. Juara 3 dengan nilai 249 jatuh kepada wilayah 1. Iya. Ada catatan Dewan Juri. Wilayah 1 nanti akan menjadi yang terbaik di gereja ini dari warna suaranya. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Luar biasa. Karena masih remaja itu, makanya kurang sampai dia. Ya. Sekarang juara 2 dengan nilai 271 jatuh kepada wilayah 2. Nah, juara 1 dengan nilai 275, jadi sedikit sekali bedanya. Jatuh kepada wilayah 3. Ya, perlu kami kasih tahu cara penilaian kami bukan melulu dari jumlah poin. Bukan dari jumlah poinnya. Ya. Bisa saya bilang misalnya wilayah 3 saya bikin 100, bisa jadi itu menang. Padahal penilaian dan juri sudah 2 orang memenangkan. Nah, misalnya begitu bisa. Kalau ini yang dinilai. Nah, tapi yang profesional itu dilihat siapa yang memenangkan. Misalnya 3 juri, 2 yang memenangkan, itu yang menjadi juara. Begitu caranya. Ya.
Jadi bukan dihitung nilai. Songonima amang MC ya. Semoga semua menerima dengan senang hati. Seperti tadi Wilayah 3 bernyanyi. Apa tadi lagunya? Jadi pemenang. Iya. Hati saya untuk wilayah 1 karena dia masih remaja. Iya. Demikian, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Demikian seperti yang dibacakan oleh Amang Situa TR Sianturi bahwa yang menjadi juara 3 tahun ini untuk vokal grup adalah wilayah 1, juara 2-nya wilayah 2, dan juara kita tahun ini untuk vokal grup jatuh pada wilayah 3. Untuk selanjutnya kita akan segera menutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kami panitia mengucapkan terima kasih untuk atensi yang sudah diberikan oleh kita semua, dan kepada Amang Situa Butar-Butar kami mohon berkenan untuk membawa kita dalam doa penutup. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat-Mu, semua sukacita dan semua penyertaan-Mu di dalam acara kami dari awal sampai akhir berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami sehingga semua peserta boleh sama-sama bersukacita. Semua peserta boleh sama-sama dimenangkan oleh Tuhan jiwa-jiwa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak mengakhiri kegiatan kami ini. Kami serahkan ke tangan-Mu ketika kami nanti pulang dari rumah-Mu ini ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami sampai di rumah kami dengan tiba dalam penuh sukacita, tak kurang suatu apapun. Bapak, terima kasih juga kepada panitia yang sudah berlelah melaksanakan acara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Juga Tuhan, acara ini bisa Tuhan berkati menjadi wadah untuk mempersatukan, semakin mempererat hubungan kami, terutama hubungan sesama anak kami remaja Naposobulung, supaya mereka bisa senantiasa semakin giat di dalam mengisi kegiatan di gerejamu ini. Bapak, terima kasih bahwa Amang Pendeta kami lagi di Jogja untuk mengikuti besok pelantikan serah terima lepas sambut di Jogja. Tuhan berkati dia sehingga sampai pada hari Senin yang akan datang boleh tiba kembali bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami, terima doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua kekal sampai selama-lamanya. Amin.